hampir setengah tahun sejak Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pro dan kontra masih kerap dijumpai dalam proses pembentukannya yang berimplikasi pada pelaksanaannya. Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap sebagai undang-undang payung dinilai tergesa-gesa dalam pembentukannya. Terdapat ribuan pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Pembentukan yang sangat singkat tersebut dipandang sebagai langkah awal untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tetapi ternyata, banyak masyarakat yang menilai bahwa Omnibus Law Cipta Kerja hanyalah semata-mata untuk kepentingan oligarki. Melihat hal tersebut, apakah Omnibus Law Cipta Kerja lebih berpihak kepada kepentingan umum atau untuk kepentingan oligarki semata? Masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK. Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Ariel Ramadan, di acara Mata Jeli, mengupas masalah sampai ke akar-akarnya. Berkaitan dengan pro dan kontra tersebut, pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja masih banyak menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah pembentukannya untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan oligarki? Untuk menjawab hal tersebut, kali ini saya kedatangan narasumber dari dosen Fakultas Hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berperan dalam pembentukan Omnibus Law, serta mahasiswa sebagai elemen perwakilan dari masyarakat Indonesia. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Nabila dari dosen Fakultas Hukum dan Bapak Riki Marganda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Iya, baik, halo, Mas. selamat siang. Sudah terdengar? Iya, sudah terdengar, Mas Arim. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nabila dan Bapak Riki karena telah bersedia untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Kita akan membahas mengenai pembentukan Omnibus Law. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari pembentukannya Omnibus Law itu sendiri. Mungkin kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Riki. Omnibus Law ini kan Pak, di Indonesia merupakan suatu paradigma yang baru dalam tata hukum Indonesia. Terkait dengan pembentukannya, apa hal yang mendasari pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini, Pak? Baik, Mas Ariel. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teknik Omnibus Law merupakan gagasan baru dalam penyederhanaan undang-undang yang berlaku. Terkait dengan Omnibus Cipta Kerja digagas oleh Presiden Jokowi sebagai peningkatan perekonomian di Indonesia. Sebenarnya, rencana pembentukan undang-undang dengan menggunakan teknik Omnibus Law secara tersirat pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Namun, pengimplementasiannya memang baru terjadi pada tahun 2020 dan dimulai dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Oke, baik Pak. Berarti ternyata Omnibus Law ini merupakan gagasan dari Pak Presiden ya Pak, yang tujuannya ini untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin saya ke Ibu Nabila, terkait dengan kedudukan Omnibus Law itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan, apakah keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja itu diakui, Bu, di Indonesia? Nah, begini Mas. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dahulu ya kedudukan Omnibus Law ini.
Jadi Omnibus Law ini sebenarnya merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang sering digunakan di dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Sedangkan negara kita, negara Indonesia, yang sebenarnya sebagai penganut sistem hukum civil law, tidak mengenal adanya teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Omnibus Law ini. Sehingga penggunaan Omnibus Law ini merupakan hal tidak lazim dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 ayat 1-nya tidak menyebutkan Omnibus Law sebagai hierarki dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di mana dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang itu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sehingga dilihat dari hierarki tersebut menandakan bahwa pembentukan perundang-undangan dengan menggunakan teknik Omnibus Law ini perlu dikaji lebih lanjut dan harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya. Bu, berarti Omnibus Law ini secara tidak langsung tidak dikenal ya Bu dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan teknik Omnibus Law ini merupakan suatu hal yang tidak lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu Ibu, yang saya ingin tanyakan, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, memangnya idealnya harus memperhatikan apa dan bagaimana ya Bu? Baik, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, azas-azas, dan materi muatan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Melihat dari dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pada umumnya terdiri dari 3 landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Landasan yuridis itu berarti setiap kaidah harus sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya, dan kaidah hukum itu harus mengikat atau menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi atau akibatnya. Selanjutnya, untuk landasan filosofis, berarti undang-undang itu harus mengandung norma-norma yang diidealkan oleh suatu masyarakat, ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan. Berdasarkan landasan ini juga diharapkan hukum yang dibentuk mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya, landasan sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat diharapkan akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Peraturan diterima secara wajar ini akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 10 ayat 1-nya menjelaskan mengenai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi, yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian, materi muatan peraturan pemerintah mengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang diatur dalam pasal 11. Selanjutnya, dalam pasal 12 mengatur mengenai materi muatan pemerintah berisi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dalam pasal 13 mengatur mengenai materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Dan dalam pasal 14-nya mengatur mengenai materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan azas-azasnya, yaitu azas kejelasan tujuan, azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, selanjutnya azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, azas dapat dilaksanakan, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, azas kejelasan rumusan, dan yang terakhir adalah azas keterbukaan. Selain itu, Mas, kita juga harus memperhatikan fungsi dari pembentukan peraturan perundang-undangan,
di mana terdapat dua fungsi, yaitu fungsi eksternal dan fungsi internal. Nah, dua fungsi itu dibagi lagi menjadi beberapa fungsi. Untuk fungsi internal, itu dibagi menjadi fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, dan fungsi kepastian hukum. Sementara itu, untuk fungsi eksternal, dibagi lagi menjadi fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilitas, dan fungsi kemudahan. Ibu, sangat kompleks sekali ya Bu pembentukan peraturan perundang-undangan itu, di mana tidak hanya memperhatikan dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas dan materi muatan, serta juga harus memperhatikan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya mungkin berkaitan dengan pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini, menurut Bapak Riki dan Ibu Nabila, apakah dalam pembentukannya sudah memenuhi dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik? Mungkin bisa dijawab dari Bapak Riki terlebih dahulu. Silakan, Pak. Baik, menurut pendapat saya sudah sesuai ya. Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan dasar-dasar pembentukan perundang-undangan yang baik. Kalau nggak sesuai, nggak mungkin bisa disahkan dong. Seperti yang Ibu Nabila sudah jelaskan mengenai dasar-dasar pembentukan perundang-undangan yang baik. Kalau dilihat dari landasan yuridis, pembentukannya sudah merujuk pada Konstitusi Negara Indonesia, Mas. Di mana berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan pembentukan omnibus ini digagas oleh Presiden serta diajukan juga kepada DPR. Lalu, berdasarkan landasan filosofis, tujuan pembentukan dari Omnibus Law Cipta Kerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia berkaitan dengan peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari materi muatan Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri, yaitu ada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ada ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ada juga kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, dan juga ada kawasan ekonomi dan lain-lainnya yang selanjutnya berkaitan dengan landasan sosiologis. Dalam hal ini adanya peran serta dari masyarakat dalam pembentukannya. Begitu, Mas Arya. Kalau menurut saya ya Mas, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Bisa dilihat dari landasan yuridis, pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pembentukan Omnibus Law ini tidak dikenal dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, menurut landasan filosofis, memang benar pembentukan undang-undang ini itu memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi di samping itu ternyata terdapat kepentingan oligarki terkait dengan investasi yang berdampak pada penguasaan pangsa pasar perekonomian Indonesia yang dikuasai oleh asing dan kaum oligarki. Selain itu, jika merujuk pada materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Omnibus Law ini masuk yang mana ya? Menurut saya tidak masuk semua, karena dari bentuknya saja tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian, berdasarkan landasan sosiologis, pada nyatanya awal-awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak langsung diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai pembentukannya dilakukan secara tergesa-gesa dan terkesan hanya melihat dari sudut pandang oligarki, bukan dilihat dari sudut pandang masyarakat yang terkena dampak langsung dari undang-undang ini. Baik, ini ya Bu, pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja itu pada dasarnya sudah tunduk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk Omnibus Law itu sendiri yang berbentuk undang-undang, di mana Omnibus Law ini terdiri dari banyak undang-undang yang termuat di dalamnya. Oleh sebab itu, berkaitan dengan materi muatannya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka dapat merujuk pada pasal 10 ayat 1 di mana materi muatannya berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian, jika dilihat secara sosiologis memang benar pada awalnya terdapat penolakan. Akan tetapi, pada akhirnya aspirasi masyarakat dituangkan juga dalam naskah asli Omnibus Law Cipta Kerja. Misalkan seperti dalam pasal 170 draft rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa perubahan peraturan lain yang terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan selama 1 bulan. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, hal itu merupakan hal yang sangat cepat karena banyaknya aturan-aturan yang ada di dalam Omnibus Law ini. Kemudian, pada naskah asli Omnibus Law Cipta Kerja saat ini, di dalam pasal 185
berkaitan dengan perubahan peraturan lain tersebut sudah diganti menjadi 3 bulan. Hal tersebut kan termasuk sebagai penyerapan dari aspirasi masyarakat. Begini ya Pak, kalau menurut Bapak, pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, lantas mengapa dalam pembentukannya tidak melibatkan masyarakat, melainkan hanya melibatkan pemerintah dan pengusaha saja? Padahal pembentukan Omnibus Law tersebut memiliki dampak langsung pada masyarakat. Kemudian Pak, berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang Bapak bilang, menurut saya hal tersebut belum diserap secara keseluruhan. Saya akan mendasarkan pendapat saya pada jurnal dari Sherin Amstein pada makalahnya yang termuat di Journal of the American Institute of Finance dengan judul selanjutnya, berdasarkan pendapat Sherin Amstein pada makalahnya yang berjudul A Letter of Citizen Participation dalam jurnal The American Institute of Finance, terdapat hierarki dalam partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat tersebut terdiri dari manipulation, terapi, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control. Lalu Mas, jika dianalisis lebih lanjut lagi dari hierarki tersebut, aspirasi masyarakat dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini masih berada pada posisi placation, di mana peran rakyat hanya dijadikan sebagai pajangan semata. Segala keputusan masih dikuasai dan dipengaruhi oleh oligarki. Apabila aspirasi sudah dipenuhi secara keseluruhan, maka aspirasi masyarakat dalam pembentukan Omnibus Law ini sudah berada pada tingkat citizen control, di mana tidak hanya ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, namun juga ada bentuk pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Loh, Bu, bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Padahal kan... Oke, baik Pak, Ibu diharapkan tenang terlebih dahulu ya. Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, memang benar masih menimbulkan pertentangan dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Untuk itu, kali ini saya mendatangkan narasumber lain dari kalangan mahasiswa sebagai perwakilan dari masyarakat. Dan kita bisa bertanya langsung kepada mahasiswa tersebut mengenai aspirasi masyarakat. Baik, apakah saya sudah terhubung dengan Saudara Iqbal, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jatinangor? Dan apakah Saudara Iqbal bisa mendengar suara saya? Sudah terhubung dan sudah terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Iqbal, sudah menyempatkan hadir dalam diskusi kali ini. Oke, baik. Selanjutnya, baik Mas Iqbal. Mas Iqbal ini kan sekarang diundang sebagai perwakilan dari elemen masyarakat, yang mana Mas Iqbal ini akan menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Nah, berkaitan dengan aspirasi masyarakat, dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini, apakah menurut Mas Iqbal sendiri, sebagai perwakilan dari masyarakat, sudah merasa dilibatkan dalam pembentukannya? Ya, kalau menurut saya, Pak, secara menyeluruh keterlibatan masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam pembentukan Omnibus Cipta Kerja ini. Bisa dilihat pada awalnya kemunculan Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi dan membuat masyarakat kaget karena pembentukannya sangat cepat dan tertutup. Pembentukannya hanya memerlukan waktu kalau tidak salah 6 bulan. Ribuan pasal bisa digarap selama waktu tersebut. Kemudian tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Omnibus Cipta Kerja ini semakin membuat masyarakat geram. Padahal Omnibus Law yang katanya untuk kepentingan rakyat, tapi pada kenyataannya tidak melibatkan masyarakat dan malah hanya ada keterlibatan dari pemerintah dan pengusaha saja, Pak. Oke, baik. Berarti memang benar ya, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya. Memangnya menurut Mas ya, Mas, bagaimana seharusnya bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini? Kalau menurut saya, Pak, DPR sebagai lembaga representatif dari rakyat seharusnya menerima segala masukan dan saran dari rakyat, Pak. Khususnya Omnibus Law ini yang sangat berdampak pada masyarakat. Selain itu, Pak, seharusnya DPR juga mengedepankan keterbukaan kepada masyarakat terkait dengan proses pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Karena jika adanya keterbukaan dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka tidak akan terjadi gejolak penolakan yang besar seperti ini. Oke, berarti benar ya. Lagi-lagi kita berkaitan dengan keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rakyatnya sendiri. Nah, kemudian
saat ini kan Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah disahkan ya Mas. Menurut Mas sendiri, kira-kira bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Omnibus Law ini agar mementingkan kepentingan umum? Ya kalau sudah seperti ini sih ya Pak, mau nggak mau kalau tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, ya kita sebagai rakyat mengajukan judicial review saja Pak ke MK terkait dengan materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, memangnya materi muatan apa aja nih Mas yang ingin diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ya, yang merugikan rakyat Pak, khususnya buruh, seperti beberapa pasal yang terkait dengan upah minimum provinsi, kabupaten atau kota, ketentuan mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu, outsourcing, dan pengurangan nilai pesangon. Oke, baik ya Mas. Memang benar ya Mas, kalau ada hal yang merugikan rakyat, memang perlu diajukan uji materi terhadap undang-undang tersebut, dan harus dipertanyakan lagi nih mengenai pembentukan Omnibus Law ini. Nah, sekarang saya beralih kepada Bapak Riki. Menurut Bapak, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terhadap pendapat yang disampaikan oleh Mas Iqbal ini Pak? Ya, kalau menurut saya, silakan saya dilakukan judicial review ke MK. Atau benar kata Mas Ariel, kalau merugikan rakyat, ya buat apa dibentuk? Jadi, kalau misalkan ada materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya silahkan dilakukan judicial review. Mungkin selanjutnya kita beralih pembahasan nih Pak, mengenai fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tadi di awal sudah dibahas oleh Ibu Nabila. Yang mana fungsinya ini ada dua nih, fungsi eksternal dan fungsi internal. Menurut pandangan Bapak, apa fungsi dari pembentukan Omnibus Law ini berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nabila? Gini Mas, ya fungsi dibentuknya undang-undang ini sebagai bentuk pembaharuan hukum Mas. Karena kita tahu bahwa Omnibus bentuk perundang-undangan yang baru di perundang-undangan kita. Makanya dibentuklah undang-undang ini sebagai pembaharuan hukum. Selain pembaharuan hukum ini, keberadaan Omnibus Law ini berfungsi untuk memberikan kemudahan stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia. Undang-undang ini bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, Mas, dengan menarik investor asing dan juga dengan adanya reformasi pajak dalam undang-undang ini juga bisa meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Begitu, Mas. Oke, baik Pak. Kalau bisa saya simpulkan, berarti Omnibus Law ini berfungsi untuk mendorong perubahan dan memberikan stabilitas ekonomi ya Pak. Nah, selanjutnya mungkin saya mau bertanya nih kepada Mas Iqbal. Menurut Mas Iqbal, apakah pembentukan Omnibus Law ini berfungsi untuk mendorong perubahan dan memberikan stabilitas ekonomi? Kalau menurut saya, fungsi pembentukan Omnibus Law ini di samping untuk memberikan kemudahan dan stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia, ternyata hanya semata-mata untuk kepentingan investasi, di mana hal tersebut berpihak kepada kepentingan oligarki yang berkedok perekonomian negara. Oke, baik Mas. Ternyata lagi-lagi pembentukan Omnibus Law ini untuk kepentingan oligarki ya. Mungkin selanjutnya saya beralih pertanyaan kepada Bapak Riki nih ya Pak. Selain berdampak kepada masyarakat, apakah Omnibus Law Cipta Kerja ini memiliki dampak terhadap undang-undang di bawahnya Pak? Baik Mas Ariel, jadi dengan adanya Omnibus Law ini, dia memberikan dampak dan pengaruh terhadap peraturan di bawahnya, terkhusus lagi peraturan di tingkat daerah. Pemerintah daerah berkeinginan untuk membentuk peraturan ke dalam Omnibus Law. Oke, baik Pak. Memangnya apa alasan dibalik keinginan pemerintah daerah membentuk peraturan daerah dengan menggunakan teknik Omnibus Law ini, Pak? Jadi gini, kemungkinan diterapkannya Omnibus Law dalam peraturan daerah dapat mengurangi banyaknya peraturan daerah yang berlaku di daerah. Selain itu, juga dapat mengurangi terjadinya ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila Omnibus Law diterapkan dalam peraturan daerah, maka penataan sistem peraturan perundang-undangan tidak hanya akan terlaksana dengan baik di tingkat pusat, tetapi juga di daerah-daerah, Mas. Oke, baik Pak. Berarti ada kemungkinan ya Pak, peraturan daerah ini dibentuk dengan menggunakan teknik Omnibus Law. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya mungkin beralih pertanyaan kepada Ibu Nabila nih. Kalau menurut saya ya Mas, balik lagi seperti di awal yang saya ucapkan, keberadaan Omnibus Law ini di Indonesia aja masih dipertanyakan kedudukannya. Lantas bagaimana bisa pembentukan peraturan daerah ini menggunakan teknik Omnibus Law? Loh, gini loh,
penerapan mengenai Omnibus Law di tingkat daerah bisa kita lihat di Amerika Serikat contohnya, di mana negara bagian Minnesota mengesahkan Omnibus Tax Bill 2019, padahal berkaitan dengan perpajakan, Amerika Serikat sudah mengesahkan Fair Tax Act 2019. Berdasarkan itu, dikatakan bahwa Omnibus Law dapat diadopsi dalam peraturan di tingkat pusat dan daerah. Loh, Pak, Amerika Serikat itu aja menganut sistem hukum common law, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law. Ya, menurut saya untuk saat ini hal tersebut apabila ingin diterapkan di Indonesia masih membingungkan, Pak. Kita mau mengacu terhadap peraturan yang mana? Seharusnya dibentuk terlebih dahulu pengaturan mengenai Omnibus Law ini, baru dibentuk peraturan yang menggunakan teknik Omnibus Law. Kan tadi saya udah bilang kalau Omnibus Law ini bisa dipersamakan dengan undang-undang. Loh, Pak, seperti itu berarti perlu adanya pengkajian lebih dalam lagi, Pak, mengenai Omnibus Law. Oke, baik Bapak Ibu, tenang ya. Dikarenakan terbatasnya waktu, mungkin sekian dulu diskusi kita di siang hari ini, dan kita akan lanjut lagi pada kesempatan selanjutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nabila, Bapak Riki, dan juga Mas Iqbal karena sudah menyempatkan hadir untuk diskusi kali ini mengenai kepentingan dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Omnibus Law merupakan tatanan hukum baru di Indonesia. Keberadaannya banyak menimbulkan kontroversi di balik pembentukannya. Kehadirannya yang secara tergesa-gesa membuat rakyat enggan untuk menerimanya. Padahal sejatinya, pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja bermuara untuk kepentingan rakyat semata. Namun tanpa disangka, ada maksud lain dalam pembentukannya. Wajarkah masyarakat bertanya-tanya, pembentukannya memihak kepada siapa? Entah untuk kepentingan siapa, yang pasti kita mengharapkan yang terbaik untuk negeri kita. Saya, Ariel Ramadan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.